menjaga kebudayaan Islam. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu dan membacakan surah pendek, itu surah Al-Lahab. Mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab, sayaslā nāran dzāta lahab, wa imra'atuhu hammālatal hatab, fī jīdiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah berdoa dan membacakan salah satu surah dari Al-Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Sehat semua? Tidak ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, meskipun di masa pandemi kita semua masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Kita balik dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi, kita kali lagi. Tepuk semangat. Makasih. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Karena kita ketahui bahwa Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian beliau melakukan dakwah di Mekah terlebih dahulu sebelum nantinya akan hijrah ke Madinah dan akan melanjutkan dakwah di Madinah. Pada pembelajaran kali ini diharapkan ada anak-anak semua setelahnya mempelajari hadis ini, diharapkan semuanya mampu mengidentifikasi dan mampu menjelaskan strategi apa saja yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam di Makkah. Kita sebelumnya kita akan melakukan pengamatan dulu terhadap beberapa slide, terhadap beberapa foto. Ini ada yang ada keterkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Silakan perhatikan beberapa foto yang ada di sini. Anda amati dengan baik. Ini kira-kira fotonya yang berkaitan dengan apa? Ini foto yang pertama. Kemudian ini foto yang kedua. Nah, selanjutnya ini. Sudah diamati semua? Sudah diamati semua? Kira-kira ada gambaran ini foto-foto tentang apa ya? Nah, Bapak silakan menjelaskan terlebih dahulu ini foto tentang apa? Silakan. Begitu. Silakan Anda amati, silakan Anda cermati, kemudian Anda apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, khususnya terkait dengan foto ini, maka Bapak berikan kesempatan kepada Anda semua untuk memberikan pertanyaan mengenai foto-foto berikut ini. Setelah barusan dan Anda semua mengamati foto-foto yang ditampilkan, Bapak akan menerangkan sedikit ini
singkat mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi secara garis besar saja, strategi itu adalah langkah atau pola yang dilakukan oleh Nabi dalam mendakwahkan Islam. Di step by stepnya seperti apa, kemudian ketika sudah mendapatkan kendala dalam satu strategi, maka dilanjutkan dengan strategi yang lain lagi. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan mendakwahkan Islam di Mekah. Antaranya ada dakwah siriyah, ada dakwah jahriyah, kemudian pernah juga hijrah ke Habsyi, kemudian dilanjutkan ada pernah pindah atau misi atau hijrah ke Thaif, dan ada yang terakhir itu ada perjanjian Aqabah. Nah, untuk mendalami materi mengenai hal-hal yang barusan Bapak sebutkan mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, tadi kita telah mengamati foto. Sekarang silakan kita gali dulu informasi, khususnya dari beberapa sumber. Di sini ada sumber buku siswa yang dari Kementerian Agama. Silakan buka di halaman 50. Di sana ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak menugaskan, silakan kita berdiskusi. Ini kelompoknya udah saja. Ini berarti 4 orang. Ini 6 orang bagi berarti 2 kelompok saja ya. 3 orang. Ini 4 orang. Silakan nanti di sini disediakan ada beberapa pertanyaan hasil dari diskusi tersebut. Minimalnya setiap orang harus mempunyai 1 pertanyaan. Paham? Baik, silakan kita akan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Pertanyaan terkait strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Dulu itu dikasih nama ya masing-masing, udah kita kan dikasih nama dulu, kita kumpulkan, kita akan rollingkan gitu dari antar kelompok. Silakan, ini kumpulkan dulu. Udah. Coba kumpulkan oleh ketuanya. Kumpulkan. Dan ini kita rollingkan. Sini. Kita bagikan buat saya. Nah, setelah Anda semua mendapat pertanyaan dari rekan-rekannya, itu sudah ya ada di kertas, ada. Coba angkat semua, angkat. Ada? Silakan sekarang siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari temannya? Silakan, terus. Ini pertanyaan dari Muhammad Taufik. Berapa tahun Nabi Muhammad SAW dakwah Siriah? Nabi Muhammad SAW dakwah Siriah di Mekah selama 3 tahun. Berapa tahun Nabi Muhammad melakukan dakwah Siriah? Jawabannya dari Nurul 3 tahun. Ada yang sama pertanyaan dakwah Siriah? Ada? Ada, berarti nanti ya. Ada yang mau menambahkan? Apakah jawabannya sudah betul 3 tahun? Betul 3 tahun? Silakan, siapa lagi? Silakan. Siapa nama? Ridwan. Ini pertanyaan dari Aisyah. Aisyah, mana Aisyah? Aisyah. Silakan, pertanyaannya apa? Siapa para pembesar dan penguasa di Thaif yang berasal dari keturunan Thaif? Jawabannya adalah Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Hural serta Habib. Itu pembesar Thaif yang
Juju. Ya, Juju, silakan. Ini pertanyaan dari Ridwan. Pada tahun keberapa Nabi hijrah ke Habsi? Pada tahun keberapa Nabi hijrah ke Habsi? Ada yang sama soalnya? Ada yang sama soalnya? Tidak. Silakan. Berapa? Maka jawabannya bulan Rajab tahun kelima kenabian. Bulan Rajab tahun kelima kenabian. Jadi Nabi hijrah memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habsi pada tahun kelima kenabian. Betul? Rizwan? Betul. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi silakan. Siapa namanya? Nina. Ada. Siapa? Ada pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Arif. Berapa tahun Nabi Muhammad SAW dakwah ke Syria? Pertanyaan dari Arif, mana Arif? Arif ada? Ada. Berapa tahun dakwah jahriyah? Berapa tahun jawabannya? 10 tahun, betul? Arif betul? Betul. Yang lain betul? Nabi melakukan dakwah jahriyah selama 10 tahun. Tepuk tangan. Nina. Ada lagi? Ada lagi siapa ini? Jahra apa? Jahra Intan. Silakan Jahra. Pertanyaan dari siapa Jahra? Dari Lina Oksapia. Apa pertanyaannya? Apa nama lain dakwah secara terang-terangan? Apa nama lain dakwah secara terang-terangan? Ada yang sama? Tidak ada. Silakan. Apa jawabannya? Disebut juga dakwah jahriyah. Dakwah terang-terangan disebut juga dakwah jahriyah. Betul? Betul. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Siapa? Silakan. Ini pertanyaan dari Jujur Laila. Ada berapa sajakah alasan Nabi Muhammad SAW memilih hijrah ke Taif? Ada berapa alasan Nabi Muhammad memilih hijrah ke Taif? Ada berapa? 3. Ada 3. Sebutkan. Satu apa? Taif merupakan kota terkuat setelah Mekah. Ya. Taif ada Bani Sakim, salah Ya. satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Ya. Jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Betul jawabannya? Ya. Tepuk tangan. Semangat? Ada semangat? Tepuk semangat. Orang ini kurang semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Sekarang Bapak sengaja membawa golok ini kan bukan untuk mencit. Dan ini ada bambu. Ini goloknya terserompak, sudah jelek, berkarat ya. Ya, ada kelihatan? Ini berkarat. Silakan, perhatikan. Ini apa? Ini bukan rebus. Ya. Potong? Potong? Sudah potong? Ada yang bisa menyimpulkan apa? Apa maksudnya? Hah? Apa? Memotong. Memotong dan membelah. Apa? Apa? Disunan. Ya, perhatikan. Ini ada maknanya ya. Kalau Bapak membawa ini maknanya lihat. Meskipun ini kalau sudah terkarat, kita kategorikan ini rusak saja, ini jelek. Dan ini ternyata masih bisa digunakan untuk memotong bambu. Jadi di dalam belajar itu bukan dilihat dari bukan dari golok ini tajam atau tidak, tetapi dari usaha yang kita lakukan. Apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita pakai tenaga ini untuk memotong bambu ini atau tidak? Meskipun ini golok ini tajam, tetapi kalau kita pakai tenaga, ini potong tidak? Tetapi meskipun ini sudah rusak, kalau kita sungguh-sungguh di dalam memotongnya, jadi tidak lama tadi juga sudah potong. Artinya kemampuan akal kita, kemampuan
meningkatkan kesungguhan di dalam belajar. Manjada wajada. Manjada wajada. Silakan teriakan yang keras. Manjada wajada. Manjada wajada. Semangat. Tepuk semangat. Selanjutnya, tadi sudah kita diskusi, sudah ada everyone is teacher, artinya semua orang di sini adalah guru, memberikan penjelasan jawaban dari pertanyaan rekan-rekan kita. Sekarang Bapak minta beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, hasil belajarnya, hasil literasi tadi yang telah kita lakukan. Silakan, ada yang berani? Ya, silakan ini depan. Sini ya. Siapa namanya? Nurul Fauji. Ya, cita-citanya mau jadi apa? Insinyur. Menjadi apa? Pengusaha. Tepuk tangan. Silakan untuk mempresentasikan dulu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad, strategi dakwah Nabi Muhammad yang ke-1 adalah dakwah Syria, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah Syria, Nabi Muhammad melakukannya selama 3 tahun di Mekah. Ada yang disebut As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang ke-1, Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Zaid bin Harisah, yaitu anak angkat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, paman Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu dakwah jahriyah yang disebut dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan. Nurul Fauzia yang telah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Sekarang silakan, ada lagi yang lain? Ada, silakan. Rizwan Langan Saputra. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pelajaran yang terus saja disampaikan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama adalah dakwah Syria atau dakwah sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua adalah dakwah jariyah, yaitu dakwah secara terang-terangan yang berlangsung selama 10 tahun. Yang ketiga adalah hijrah ke Habsyi, dan yang keempat adalah hijrah ke Taif. Dan yang terakhir adalah perjanjian Aqabah, yang dengan datangnya jamaah dari Yasrib ke Mekah berjumlah 12 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barusan ada beberapa kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya di depan mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita simpulkan sama-sama. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada berapa? Ada 5. 1, Dakwah Syria. dakwah Syria. Berapa tahun? 3 tahun. 2, dakwah Jariyah. dakwah jahriyah itu artinya apa? Dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan. Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Yang ketiga ada Hijrah ke Habsyi. hijrah ke Habsyi. Itu terjadi pada tahun berapa? 5. Pada tahun kelima Hijriah. Kemudian yang keempat, Misi hijrah ke Taif. hijrah ke Taif. Nah, ketika hijrah ke Taif ini terjadi pada tahun berapa? 10. Pada tahun 10 Hijriah. Itu ketika Nabi Muhammad sebelumnya pernah ditinggal oleh 2 orang tercinta ya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Beliau itu meninggal, kemudian Nabi Muhammad sendiri akhirnya
memutuskan untuk hijrah ke Taif, namun ditolak oleh orang Taif. Dengan siapa hijrah ke Taif? Jarir bin Harisah. Yang terakhir ada perjanjian Aqabah. Itu perjanjian Aqabah, perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan orang Madinah yang terjadi di Bukit Aqabah. Terjadi 2 kali ya. Bayat Aqabah pertama tahun 12 kenabian, bayat Aqabah ketiga, kedua 13 tahun ke-13 kenabian. Jadi untuk evaluasi, jadi sejauh mana Anda semua memahami tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Barusan secara tes, secara lisan antara tanya jawab Bapak dengan Anda semua Bapak sudah bisa menyimpulkan. Tapi sekarang silakan, di sini ada lembar kerja peserta didik ya, yang harus Anda isi. Begitu, ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Mohon diisi ya. Kita ada waktu kita 3 menit untuk melakukan. Sudah paham baru saja? Tidak paham materinya, sebagai refleksi kita di akhir pembelajaran kali ini, kita harus lebih mewujudkan, meningkatkan kecintaan kita juga terhadap tanah air negara Republik Indonesia. Maka daripada itu kita sebagai langkah akhir dalam bentuk pembelajaran kali ini, mari kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bukti cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Silakan semua berdiri. Ada yang berani memimpin di depan? Ya, silakan depan. Silakan berdiri semua. Kita nyanyi lagu wajib apa? Padamu, bagimu, negeri. Ya. 1, 2, 3. Bagimu negeri jiwa kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Untuk bukti kita cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Jangan sampai lagu-lagu wajib nasional kita tidak hafal, betul? Nasional. Dan Bapak beritahukan untuk minggu depan kita akan bersama-sama insya Allah, semoga semua panjang umur dan sehat, kita belajar mengenai keberhasilan apa saja keberhasilan Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Mekah. Kemudian dengan hikmah yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sehat selalu, semoga kita panjang umur, khususnya kita
kita bisa bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan bersama-sama membaca doa akhir majlis. Bismillah.